Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan IPS 5. Apa kabar kalian semuanya? Nah, bagaimana nih rapot semester 5 kemarin? Ya, tentunya sudah banyak yang meningkat ya nilai-nilainya ya. Ya, mudah-mudahan rapot semester 5 itu dapat membantu kalian mempermudah ya diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan ya. Nah, juga Ibu ingatkan ya, bagi yang nanti termasuk ke dalam kelompok siswa eligible yang bisa terima tiket undangan, juga mungkin nanti ada juga yang menerima tiket talent scouting, PPKB gitu ya. Jangan lupa selain berdoa juga harus menyisihkan sedikit ruang di hati kita bagaimana kalau tidak diterima ya. Ya, Ibu sih doakan semoga kalian semua diterima sesuai dengan harapan kalian semua ya. Nah, sehingga semua siswa harus tetap siap tes ya. Tes masuk perguruan tinggi negeri itu namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya. Jadi semua harus serius ya mempelajari soal-soal, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menempuh ujian yang namanya UTBK ini. Nah, UTBK dibagi menjadi dua, ada yang namanya TPS ya, tes potensi skolastik, ada yang namanya TKA, tes kompetensi akademik ya. Untuk tes potensi skolastik baik Saintek maupun Soshum ini sama ya. Di dalamnya ada penalaran umum, penalaran bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, lalu pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk tes kompetensi akademik ini beda ya antara yang Saintek dengan yang Soshum. Kalau yang Saintek matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, untuk kalian yang Soshum nih, nah di dalamnya ada geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi ya. Ibu yakin ini semuanya kalian sudah tahu ya, karena umumnya dari kalian itu ikut bimbingan belajar ya. Nah, Ibu tinggal mengingatkan saja, memberikan penguatan-penguatan. Nah, yang terkait dengan materi pelajaran Ibu, matematika umum, ini ada di nomor 4 pada TPS ya, pengetahuan kuantitatif ya. Di sini matematikanya dipakai nih, ya kan? Nah, materi selama kalian SMA sudah selesai di semester 5 kemarin ya. Itu juga sudah berkali-kali Ibu sampaikan, sehingga di semester 6 ini kita siap untuk berlatih soal-soal ya. Ayo, yang belum serius harus lebih serius ya. Yang tadinya nunda-nunda nih ngerjain soal, sekarang jangan lagi ya, karena waktu terus berjalan ya, seperti itu. Oke, Ibu akan sampaikan beberapa soal ya pada pertemuan virtual kali ini melalui video pembelajaran ini, tapi penyelesaiannya tidak Ibu tuntaskan ya. Penuntasannya sampai ketemu jawabannya kamu lanjutkan ya, nanti diupload di Google Classroom ya, menjadi penugasan untuk kalian semuanya. Nah, jadi harus wajib ya semua siswa memperhatikan penjelasan melalui video pembelajaran ini. Paham semuanya ya? Oke, Ibu mulai dari soal yang pertama. Nah, ini soalnya tidak sulit ya, pasti kalian bisa semua. Nah, 1 ya. Jika P bintang Q sama dengan P dikali P tambah 2Q min 7 ya. Berapa nilai dari 3 bintang min 2 bintang 1. Nah, ini yang tanyakan ya. Nah, pilihannya yang pertama 72, B 48, C 24, D 14, dan E 12. Ya, bagaimana menurut kalian? Soal ini mudah ya. Nah, kita lihat pembahasannya ya, tapi ingat seperti Ibu sampaikan tadi, pembahasannya tidak Ibu tuntaskan ya, biar kalian memperhatikan nih langkah demi langkah penyelesaian pada soal ini. Nah, di sini
yang ditanyakan 3 bintang min 2 bintang 1. Nah, menurut kalian yang mana dulu yang harus diselesaikan? Ya, tentunya yang ada di dalam kurung dulu ya. Min 2 bintang 1. Nah, kita selesaikan itu dulu. Min 2 bintang 1 ini berapa? Lihat, yang diketahui P bintang Q adalah P kali P tambah 2Q min 7. Nah, berarti P disubstitusi dengan min 2. Ya, Q dengan 1 gitu ya. Tentunya yang di ruas kanan pun demikian. Berarti min 2 kali min 2 tambah 2 kali Q-nya 1 min 7. Ya. Nah, langkah ini bagaimana, bisa dipahami? Oke, dilanjutkan ya. Kita hitung min 2 kali min 2 tambah 2 kali 1, 2 min 7. Nah, kita lihat ada min 2 tambah 2 kan 0 ya. Dicoret itu harus jelas jadi berapa ya. Kalau penjumlahan ya jadi 0. Min 2 tambah 2, 0 ya. Kalau min 2 bagi 2, 1. Min 1, sorry. Ya, seperti itu. Nah, berarti min 2 kali min 7. Nah, sehingga di sini hasilnya 14. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena yang ditanyakan itu 3 bintang min 2 bintang 1. Kita baru selesaikan min 2 bintang 1 ya. Nah, kita lanjutkan 3 bintang min 2 bintang 1 itu sudah dihitung 14 ya. 14, boleh nggak usah kurung lagi. Nah, inilah yang kalian lanjutkan ya. Berapa hasilnya? Ya, nanti akan ketahuan option mana sebagai jawaban yang benar. Ya, paham? Ya, nanti upload ya di Google Classroom ya. Ibu nanti instruksikan di situ. Ya, oke. Oke, kita lihat nomor 2 ya. Ini salah satu contoh soal pada UTBK yang termasuk ke dalam TPS ya. Tes potensi skolastik ya, yang termasuk jenis pengetahuan kuantitatif ya. Nah, kita lihat di sini 2 bilangan ganjil yaitu X dan Y kurang dari 15. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ada 4, 6, 12, 15 ya. Jika X per Y yang tadi ini ya merupakan bilangan prima, maka nilai X tambah Y yang mungkin adalah apakah 1, 2, dan 3 saja yang benar, atau 1 dan 3 saja yang benar, 2 dan 4 saja yang benar, ya, atau hanya 4 ya yang benar, atau semuanya benar. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Patokannya dari sini ya, X dan Y itu dua-duanya kurang dari 15. Ya, kita bahas ya soal nomor 2 tadi, di mana ada penjelasan bahwa X dan Y itu bilangan ganjil yang kurang dari 15 ya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13 ya. Nah, X per Y-nya harus bilangan prima ya. Yang mungkin bagaimana ini? Kalau 1 per 1 hasilnya 1. Karena X-nya 1, Y-nya gue bisa 1 ya kan? Tetapi 1 per 1 yang nilainya 1 itu bukan bilangan prima ya. Nah, jadi kita lihat dari 3 per 1 ya kan? 3 per 1 3 kan bilangan prima. Kemudian kalau 5 per 1 prima juga gitu ya. Kemudian 7 per 1 prima juga. 9 per 1 prima juga bukan? 9 per 1 bukan ya, karena 9 bukan bilangan prima. Oke, kita ganti dengan 11 per 1. Ya, kita buat penyebutnya 1 dulu ya, yang paling depan. Kemudian 13 per 1. Ya. Maaf Ibu Ralat, di sini mungkin bukan sama dengan ya, pakai koma saja. Karena tidak sama nilainya. Oke. Ada lagi? Sekarang kita coba per 3 ya. Nah, 1 per 3 bukan prima ya, karena pecahan ya. Kemudian 3 per 3 1 bukan prima. 5 per 3 pecahan bukan bilangan prima. 7 per 3 pun demikian.
Nah, kalau 9/3 hasilnya 3. Nah, berarti ini pun bilangan prima, 9/3. 11/3 tidak, 13/3 tidak, ya. Kalau per 5, 1/5 bukan, ini bukan. Oh, ternyata bukan semuanya ke per 5 ya. Kemudian kalau per 7 juga demikian, tidak menghasilkan bilangan prima, ya. Per 9 pun begitu, bisa kamu coba, ya kan? 11/9 juga. Begitupun per 11, lalu per 13, dari ini semuanya tidak menghasilkan bilangan prima. Nah, jadi X dan Y-nya yang mungkin seperti ini, ya. Ini semua hasilnya bilangan prima. Ini menjadi 3, ini menjadi 5, ya kan? Ini 7, kemudian sini 11, di sini 13, dan di sini 3, ya. Semuanya bilangan prima. Itu ya. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah nilai dari X tambah Y. Nah, X tambah Y-nya yang mana yang mungkin pada pilihan tadi ya? 1, 2, 3, dan 4 ya. Dimana 1 itu 4, 2, 6, 3, 12, dan 4, 15. Nah, ini kamu lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, nanti di-upload juga ya di GCR ya. Sekaligus menguploadnya ya, yang tadi, yang pertama, ini yang kedua, ya seperti itu. Nah, kita ke ya. Nah, ini kita lihat salah satu contoh soal pengetahuan kuantitatif pada TPS, ya, tes potensi skolastik. Nah, jika 0 kurang dari A, kurang dari 1, kurang dari B, ya, maka pernyataan yang benar adalah yang mana nih, ya kan? Nah, kita lihat di sini wilayah A dan B. Ya, A itu di antara 0 dan 1. Nah, berarti bilangan-bilangan pecahan ya. Lalu B, 1 kurang dari B, berarti B lebih dari 1. Nah, berarti B itu bilangan pecahan atau bilangan bulat yang lebih dari 1. Ya. Nah, mana yang benar? Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa lakukan ya penyelesaiannya dengan mensubstitusi ke setiap option ya, mau tidak mau seperti itu. Yang disubstitusi adalah kita ambil contoh A dan B yang ada di wilayah yang sudah ditentukan ya. Di sini sudah Ibu tuliskan, A-nya ambil yang sepertiga ya, B-nya ambil 2. Boleh tidak yang lain? Boleh. Misalnya A-nya ambil setengah atau A-nya 2/11 ya, boleh. Yang penting pecahan yang nilainya di antara 0 sampai 1. B-nya ambil yang 10, boleh. 25 boleh, yang penting lebih dari 1 ya, seperti itu. Silahkan. Nah, kita ambil yang sudah Ibu tuliskan ini, kita hitung ya. Kita coba option yang A ya. Coba option yang A. Dengan A-nya 1/3 dan B-nya 2, kita lihat option yang A. Cek, berarti A-nya 1/3 gitu ya. Kurang dari 1/2 kurang dari 1. Apakah ini pernyataan yang benar? Karena di sini diminta mana yang merupakan pernyataan yang benar ya. Nah, kita hitung ya. 1 dibagi 1/3. Jadi 1 dikali 3/1 ya. Jadi 3 gitu ya, kurang dari setengah kurang dari 1. Apakah ini pernyataan yang benar? Ya, pasti kalian sepakat kalau ini pernyataan yang tidak benar. Karena tertulis 3 kurang dari setengah, ini saja sudah salah, ya kan? Kalaupun ini benar, ya tetap dalam satu kalimat ini bernilai salah, ya. Nah, berarti yang A-nya ini bukan jawaban, gitu ya. Nah, kamu bisa cek tuh di option B, option C, option D, option E. Mana nih yang merupakan jawaban yang benar. Ya, ini pun kalian kerjakan, ya. Kemudian jawabannya disatukan dengan yang tadi, di-upload ke GCR ya, nanti Ibu siapkan tempatnya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar himpunan ya. Nah,
himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ya, seperti itu. Ada arsiran seperti ini. Nah, himpunan dari daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah gitu ya. Yang A langsung daerah arsir adalah A irisan B gabung A irisan C. Lalu yang B kurang A gabung C kurang A. Lalu yang C, A gabung B diiris dengan A irisan C. Kemudian yang D, A gabung B diiris dengan A gabung C, dan yang E, A gabung C iris dengan B gabung C. Nah, seperti ini ya. Ini juga contoh soal pengetahuan kuantitatif pada tes potensi skolastik ya. Nah, kita coba juga ya yang seperti ini. Ya, kita coba mana yang sesuai dengan gambar yang di atas ini ya. Nomor A, Ibu contohkan yang A ya. Yang A ini kita gambar sini A, B, dan C. A irisan B. A irisan B. Yang mana itu? Nah, tentunya ini ya. Irisan B ini. Digabung dengan A irisan C. A irisan C. Irisan C itu di sini. Buat yang arahnya berlawanan. Nah, yang ada di option A ini hasilnya seperti ini. Ada gabungan. Kalau digabungan berarti jawabannya itu adalah yang ini. Gitu ya. Yang ini semuanya gabung. Apakah sesuai dengan gambar ini? Oh, tidak. Tidak sama. Ya, berarti bukan option A sebagai jawaban. Ya. Nah, ini kamu lanjutkan ya. Yang mana tuh? B, C, D, atau E. Lakukan seperti ini ya. Jadi option A ini tidak sesuai, gitu ya. Nah, ini juga sama, nanti ditulis jawabannya, diupload juga pada GCR ya. Ya, satu soal lagi ya. Satu soal lagi, nomor 5. Nah, kita lihat soalnya ini. Hasil pengurangan 3x plus y per 3 oleh y min 3x per 2 adalah yang mana ya? Pilihannya yang A 12x min y per 6. Yang B 12x plus y per 6. C min 12x plus y per 6. D 3x plus 8y per 6. Lalu yang E 3x min 2y per 6 ya. Nah, ini hitungan aljabar biasa ya, tapi ingat hati-hati menghitungnya ya. Ketika kamu ketemu soal mudah, jangan malah jadi salah akibat ketidakhati-hatian ya. Justru kalau ketemu soal yang tidak begitu sulit, itu bonus, harus benar jawabannya ya, harus benar. Ya, di sini Ibu kerjakan langkah awalnya saja ya, nanti kamu lanjutkan. Di sini karena tertulis hasil pengurangan ini oleh ini, berarti yang ini dikurangi yang kedua ya. Ini dikurangi yang kedua ya. Oh, penyebutnya ini 3, sorry. Ya, masih ingat pengurangan pecahan? Ya, syarat utamanya adalah penyebut harus sama.
Ya, yang satu penyebutnya 3, yang kedua penyebutnya 2, berarti penyebutnya kita samakan menjadi 6 ya. Jadi 6. Yang tadinya 3 tentunya harus kalikan dengan 2. Ini kalikan dengan 2 ya, jadi 2 kali 3x tambah y. Yang kedua tadinya 2, jadi 6, jadi sama juga kalikan 3. Penyebut kalikan 3, pembilang pun kalikan 3. 3 kali y min 2x. Nah, silahkan lanjutkan. Yang mana jawaban yang tepat? Hati-hati menghitungnya ya. Di sini banyak perhitungan yang distributif ya. Lalu ada negatif juga, itu harus hati-hati. Ya. Ya, Ibu rasa pertemuan hari ini sampai sini ya, kita akhiri. Jangan lupa dikerjakan soal-soalnya 5 soal ini ya, upload ya di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.